Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini umat Kristiani merayakan Hari Raya Yesus naik ke surga. Di balik perayaan iman ini, pasti ada pemikiran teologi. Pasti ada pemikiran-pemikiran eksegetis, kitab suci. Tetapi tidak pada tempatnya kita semua masuk di dalam bidang-bidang itu, karena untuk itu diperlukan latar belakang yang memadai dan waktunya pendek. Oleh karena itu, saya hanya ingin menawarkan satu renungan sederhana sekali, yaitu yang diceritakan di dalam awal kisah para rasul, ketika Yesus bangkit dari mati, Ia sudah tidak ada di tengah-tengah para murid. Tetapi di situ dikatakan bahwa selama 40 hari, berulang kali Ia menampakkan diri kepada para murid dan mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mengapa 40 hari? Ini tentu angka simbolik, bukan soal waktu menurut tanggalan. 40 adalah angka yang sempurna, angka yang utuh. Artinya, kalau Yesus berulang kali menampakkan diri selama 40 hari dan mengajar tentang kerajaan Allah, yang dimaksudkan adalah pengajaran tentang kerajaan Allah itu sempurna, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tentang kerajaan Allah? Jawabannya juga sederhana. Ketika Yesus hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada zamannya, yang Ia wartakan adalah kerajaan Allah. Dan ini suatu pilihan yang sangat mendasar. Kalau kita membaca Injil Yohanes, di sana dikatakan bahwa Yesus membaptis sehingga ada semacam konflik di antara murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes. Karena murid-murid Yohanes semua lari kepada Yesus, minta Yesus yang membaptis. Tetapi rupa-rupanya yang dilakukan oleh Yesus membaptis itu tidak lama. Karena kemudian Ia mengambil keputusan untuk mewartakan kerajaan Allah. Intinya adalah pembaharuan hidup keagamaan. Dirasakan pada waktu itu bahwa hidup keagamaan itu menindas, tidak memerdekakan. Aturan-aturan adat istiadat yang dibuat oleh manusia disamakan dengan perintah Allah. Sehingga hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh bisa melaksanakan itu, dan ternyata yang melaksanakan itu pun tidak dimerdekakan dari beban-beban adat istiadat itu. Apalagi orang-orang sederhana merasa ditindas oleh agama. Nah, di dalam kenyataan seperti itulah Yesus mewartakan kerajaan Allah, membawa pembaharuan untuk kehidupan keagamaan. Salah satu rumusannya adalah yang ku kehendaki bukan persembahan tetapi belas kasih. Itu salah satu kata kuncinya. Nah, ketika Yesus sudah tidak ada di dunia ini, pewartaan tentang kerajaan Allah itu harus terus dilanjutkan. Nah, siapa yang melanjutkan? Untuk itulah Yesus yang bangkit mengutus para murid. Tetapi sebelum diutus, sebelum bergerak menjalankan perutusan itu harus disiapkan. Persiapannya yang pertama adalah diajar tentang kerajaan Allah itu. Sehingga yang nanti mereka wartakan itu bukan diri mereka sendiri, bukan cita-cita mereka sendiri,
Bukan gagasan-gagasan mereka sendiri, tetapi sungguh kerajaan Allah sebagaimana diwartakan oleh Yesus. Tetapi hanya pengetahuan tentang kerajaan Allah saja tidak cukup. Yang kedua adalah mereka akan diberi karunia Roh Kudus yang memungkinkan mereka menjalankan perutusan itu dengan tekun, dengan setia, dengan segala macam risikonya. Maka kenaikan Tuhan akan disusul dengan pesta Pentakosta 10 hari kemudian. Pada waktu itu para rasul siap diutus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat, membaca kisah para rasul, bagaimana perutusan itu mereka jalankan, sungguh sangat menarik. Karena mereka sudah siap diutus dan menjalankan perutusan itu dengan total. Bahkan ketika mereka dibawa ke pengadilan, dilarang untuk berbicara, dikatakan di sana mereka bergembira karena boleh menderita atas nama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena bekalnya lengkap, pengetahuan tentang kerajaan Allah dan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai kekuatan, menghangatkan hati mereka. Yang selanjutnya mungkin baik untuk direnungkan lebih jauh adalah apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah tidak ada kaitannya dengan kekuasaan duniawi, tidak ada. Kerajaan Allah juga tidak ada kaitannya dengan luas atau kurang luasnya. Saudari-saudara yang pernah berdoa dalam bahasa Jawa, Bapa kami, pasti ingat, dulu doa Bapa kami dalam bahasa Jawa itu rumusannya Kraton Dalem Kawiyarno. Semoga kerajaanmu diluaskan. Seolah-olah kerajaan Allah itu wilayah. Sekarang doanya diganti. Bukan Kraton Dalem Kawiyarno, tetapi Kraton Dalem Mugi Rawuh. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan damai, kerajaan kasih, kerajaan kebenaran. Yang sangat kontekstual. Maka pertanyaannya yang boleh kita jawab sebagai kesimpulan dari renungan ini adalah dalam konteks sekarang ini mewartakan kerajaan Allah itu seperti apa wujudnya. Berkembang di dalam macam-macam gerakan kerasulan. Yang pertama, misalnya, kesetaraan gender. Kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan, itu adalah wujud dari kerajaan Allah sekarang ini. Ketika ada diskriminasi, maka kerajaan Allah tidak jelas, tidak nyata. Perjuangan keadilan. Selalu dikatakan bahwa kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu semakin meluas. Artinya kerajaan Allah belum menjadi sangat nyata di dalam keadaan seperti itu. Maka mewartakan kerajaan Allah dalam konteks itu berarti perjuangan keadilan. Sekarang ini orang berbicara mengenai kerusakan bumi. Ketika bumi tidak lagi seperti dimaksudkan ketika diciptakan, semua baik adanya, kerajaan Allah tidak nyata. Maka mewartakan kerajaan Allah berarti merawat bumi, tidak merusak bumi. Dan sekian banyak hal lain yang sangat aktual dan di dalam konteks yang sangat konkret yang sedang kita hadapi sekarang ini, merebaknya wabah virus corona 19
kita mesti bertanya dalam konteks konkret seperti ini, yang namanya kerajaan Allah itu yang seperti apa? Jawabannya kita bisa baca di koran, kita lihat di televisi, kita dengar di radio. Salah satu contoh yang sangat konkret, ketika anak-anak yang sekarang ini dinyatakan lulus, entah SMP, SD, SMA, tidak merayakan kelulusan mereka dengan hura-hura, tetapi mengumpulkan apa yang dapat mereka kumpulkan dan diberikan kepada saudari-saudara kita yang sangat membutuhkan. Itulah kerajaan Allah yang sangat konkret. Ketika saudari-saudara kita di tempat-tempat yang jauh, susah untuk mendapatkan masker atau apa, saudari-saudara kita di sini dengan sangat cepat mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan dan menanggapi keperluan-keperluan saudari-saudara kita di tempat yang jauh. Itu artinya kerajaan Allah menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Yesus naik ke surga itu tidak merayakan dogma, tidak merayakan ajaran, tetapi merayakan hidup. Bahwa hidup kita semestinya harus menjadi pewartaan kerajaan Allah dalam arti yang sekonkret-konkretnya seperti itu. Semoga perayaan Yesus naik ke surga di dalam konteks kita yang sangat konkret ini mendorong kita semua untuk terus bertanya, membaca tanda-tanda zaman yang selalu berubah, dan bertanya, di manakah saya melihat tantangan pewartaan kerajaan Allah, baik sendiri maupun bersama-sama. Kalau demikian, saya yakin iman kita akan menjadi iman yang hidup, tidak sekedar tahu tentang ajaran ini, tentang ajaran itu, tetapi iman kita akan berbuah pada rasa tanggung jawab mewartakan, menghadirkan kerajaan Allah itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita. Oh